Samurai adalah seorang bangsawan militer Jepang di abad pertengahan yang biasanya mengabdikan diri pada tuannya. Para samurai juga sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kesetiaan pada tuannya. Pada umumnya, seorang samurai berjenis kelamin pria, tapi ternyata ada juga seorang samurai wanita. Salah satunya bernama Takeko Nakano. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bahas. Kisah samurai wanita Takeko Nakano. Takeko Nakano lahir pada bulan April tahun 1847 di Edo, yang sekarang menjadi kota Tokyo. Nakano adalah putri tertua dari seorang pejabat yang bernama Heinai Nakano. Takeko Nakano lahir saat masa kejayaan keluarga samurai, di mana kekuatan militer ada di pundak para samurai. Nakano sendiri bersumpah setia pada Kesogunan Tokugawa. Kesogunan Tokugawa, atau bisa juga disebut Kesogunan Edo, adalah pemerintahan di Jepang pada masa itu yang didirikan dan dipimpin oleh keluarga Tokugawa secara turun-temurun. Karena kesibukan ayahnya, Nakano dididik dan diadopsi oleh orang kepercayaan ayahnya yang memiliki banyak keterampilan, yaitu Daisuke Akaoka. Dalam asuhan Akaoka, bakat Nakano sudah sangat terlihat, bahkan saat umur Nakano masih cukup kecil, yaitu 6 tahun. Terlihat Nakano sangat ahli di bidang akademis dan bela diri. Selain itu, Akaoka juga mengajarkan sastra, seni, dan puisi pada Nakano. Kembali ke bela diri Nakano, rupanya Nakano sangat ahli menggunakan senjata Naginata. Senjata Naginata adalah salah satu senjata tradisional Jepang yang menyerupai tombak, tetapi berujung bilah pedang menyerupai katana Jepang. Senjata ini memang sering digunakan para wanita waktu itu. Dan Naginata juga sendiri sangat cocok untuk melawan musuh berkuda. Singkat cerita, Nakano tumbuh menjadi remaja yang hebat. Nakano pun bekerja untuk ayah angkatnya dan menjadi pelatih bela diri khususnya menggunakan Naginata bersama Akaoka sang ayah angkatnya. Melihat perkembangan Nakano, Akaoka ingin menikahkan Nakano dengan keponakannya. Tapi Nakano menolaknya dan memutuskan untuk pergi dari rumah ayah angkatnya, yaitu Akaoka. Lalu Nakano kembali ke rumah orang tua kandungnya, yang seorang pejabat, yaitu Heinai Nakano. Saat Nakano tinggal bersama ayahnya, Nakano mulai mengenal politik. Wajar saja karena ayah kandungnya seorang pejabat. Di sini negara-negara barat mulai masuk ke Jepang. Kesogunan Tokugawa yang dibela oleh keluarganya Nakano menganggap jika keberadaan negara-negara barat akan merubah Jepang. Oleh karena itu, Kesogunan Tokugawa mengambil keputusan agar menutup diri dari negara-negara asing, khususnya negara barat. Ternyata keputusan itu malah menghambat perekonomian mereka, hingga timbul bencana kelaparan yang panjang dan kesulitan warga untuk membayar pajak. Tingkat kepercayaan warga masyarakat kepada shogun pun menurun, dan muncullah banyak kelompok penentang shogun. Karena posisi shogun yang mulai melemah, Kesogunan Tokugawa pun menyerahkan kekuasaan politiknya ke tangan kaisar di tahun 1868. Meskipun begitu, ada beberapa pasukan shogun yang terus berjuang membela kesogunan. Salah satunya adalah Nakano. Para pendukung shogun itu pun selalu bentrok dengan orang-orang kekaisaran, hingga mereka berhasil dikepung selama sebulan oleh orang kekaisaran. Di situasi yang mendesak ini, akhirnya Nakano memutuskan untuk ikut serta dalam pertempuran. Namun karena aturan waktu itu melarang wanita untuk bertempur, maka Nakano ingin melakukan aksinya secara rahasia. Nakano pun membuat sebuah pasukan sendiri, yang tentu saja tidak resmi, dan hanya terdiri dari 20 wanita saja, termasuk ibu dan saudara perempuan Nakano sendiri. Pasukan Nakano ini biasa disebut Joshitai. Di bawah pimpinannya, pasukan Joshitai menyerang orang-orang kekaisaran. Orang-orang kekaisaran yang melihat pasukan wanita menyerang pun kaget dan kebingungan. Bahkan mereka sempat menurunkan kewaspadaannya. Ternyata pasukan Joshitai sangat tangguh. Bahkan Nakano berhasil mengalahkan 172 orang kekaisaran. Tapi sayangnya Nakano tertembak. Saudari Nakano yang bernama Yuko menyaksikan saudarinya terluka. Dia pun segera bergegas menghampirinya. Di sini Nakano yang terluka tak ingin meninggal di tangan musuhnya.
Maka Nakano pun memberikan permintaan terakhir pada saudaranya, yaitu Yuko, di mana permintaan terakhir Nakano adalah menjaga kehormatannya, yaitu Nakano merasa meninggal di tangan saudaranya lebih baik daripada di tangan musuhnya. Hal ini bertujuan agar orang kerajaan tak mengambil jasad Nakano sebagai piala untuk kekaisaran. Yuko sang adik pun melakukan permintaan terakhir kakaknya. Setelah itu, Yuko mengubur kakaknya di bawah pohon pinus di sebuah kuil yang terletak di Fukushima. Beberapa tahun kemudian, sebuah monumen dibangun di sana untuk menghormati Nakano, sang wanita pemberani. Dan saat waktu musim gugur, akan diperingati aksi Nakano dan kelompok prajurit wanitanya. Cukup sekian video ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga Anda terhibur, tetap semangat, tetap sehat, dan terima gaji.